warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati jami'il awliya'il muqarrabin khususan sultanil awliya'i Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali hadrati ulama'il al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim Jami' masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung wa ila hadrati Mamat Tengku Toha Karawang Mamat Bagus Bakri Sempuru Abu Yadimiyati Banten Abu Syairah Mertama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ami Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bahdausin wa azwajihim usulihim wa furu'ihim wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal masyriq ilal maghrib susan walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi ini walaupun melalui udara dalam keadaan sehat walafiat. Cuaca cukup cerah diiringi nyanyian burung-burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Tiada lain ini adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih sahabat Facebook rahimakumullah yang selalu setia menemani saya di pagi ini. Bil khusus Pun Bibi Al-Mukarramah Bi Haji Ati Hidayati Fatimah di Bandung. Atur nuhun Bi Haji. Bil khusus ketua kelas kita ini Ustadz Farid Mawardi ya. Ada Ustadz Abidani di Panjalu Sukabumi. Terima kasih Ustadz Dani. Tentu dengan teman-teman dari Sukabumi yang lainnya. Kemudian ya biasa Aki Udin, sahabat saya, Ajengan Udin Syahruddin Haris. Dari Singaparna, Tasikmalaya, ada juga Kang Din Mulyana atau Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPP Keluarga Alumni Cipasung, ya, Purwakarta. Ya, semua teman-teman Facebook yang hadir pagi hari ini, ada El Fakir Gus Solah, ada Ahmad Musta'in, oh ya semuanya sajalah. Ada Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, pasti dikawal oleh dua bodyguardnya yaitu Uceng dan Ucup. Ya, sudah siap ya Uceng dan Ucup? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani wal ishrun, ari ieu bab anu ka-22 fi bayani zina, arek ngajelaskeun zina.
zina itu, bab ini akan menjelaskan tentang zina. Zina itu adalah hubungan suami istri di luar nikah. Itu zina, baik kepada manusia ataupun kepada binatang. Jadi berhubungan intim di luar nikah itu termasuk dalam kategori definisi zina. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah antara lain kriterianya walladzina hum li furujihim hafizun. Ay hafizuna li furujihim. Orang-orang yang menjaga farjinya, orang-orang yang menjaga kemaluannya untuk minal fawahish, dari melakukan perbuatan yang fahishah, yang keji, yang perzinahan maksudnya. Wa amma la yahillu lahum, dan dari sesuatu yang tidak halal kepada mereka. Jadi bukan hanya zina saja hafizun di sini, tetapi menjaga kehormatan, menjaga kemaluan itu, yaitu dari hal-hal yang dilarang, yang tidak halal bagi kita untuk melakukannya. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, kama qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, seperti apa yang difirmankan Allah dalam ayat yang lain. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Surat Al-An'am ayat 151. Dan kalian tidak boleh, jangan pernah kalian mendekati fawahish. Bukan hanya zinanya yang dilarang itu. Dalam ayat lain wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Di sini wala taqrabul fawahish, jangan kamu dekati fawahish. Fahisha itu ya zina itu. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak, zohir, jelas. Kata Imam Ghazali, yakni ma kabiro, sesuatu yang besar daripada fawahish itu, yaitu wahwa zina, yaitu zina. Zina di sini ma dhahara minha itu dosa besar dari fawahish. Zina, wahwa zina, yaitu zina, maksudnya berhubungan intim suami istri tanpa melalui proses pernikahan. Wa ma saghira, tapi juga wa ma zoharo itu, wa ma batona, yaitu wa ma saghira, yang kecil juga sama dilarang. Tidak boleh kita dekati hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Wa huwa, mohon maaf ini agak sedikit vulgar, al-kublatu, ciuman, walamsu, belayan, wan nadru bisyahwat, ya, melihat dengan penuh syahwat, kama jaa fil khobar, seperti yang ada, yang terdapat dalam khobar, hadis junjunan kita an sayyidil bashar, dari junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al yadani war rijlani tazniyani wal ainani tazniyani. Dua tangan ini bisa berzina, dua kaki bisa berzina, wal ainani tazniyani, dua mata juga kita bisa melakukan perzinahan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman yang mendapatkan keuntungan, kebahagiaan hidup dunia akhirat adalah orang-orang yang hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan diri kita, menjaga mata kita, menjaga
tangan kita, menjaga dua kaki kita, menjaga hati kita untuk tidak melakukan perzinahan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dan keluarga kita untuk tidak terjerumus kepada perzinahan, baik yang zahir maupun yang batin, zina besar maupun zina kecil. Bahkan saya pernah membaca dalam sebuah karyanya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, beliau berkata bahwa dosa zina itu satu strip di bawah syirik, asyirku ilallah. Menurut pendapat Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa orang yang melakukan zina itu merusak keimanannya dan harus melakukan tajdidul iman. Bukan hanya tobat, tapi tajdidul iman dengan mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian yang diungkapkan oleh Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sebuah karyanya. Nurlianto, Andi abinya Andi abinya Arpi. Waduh, Cak Fauzi nih, Cak Fauzi. Ngopi ya Cak Fauzi. Alhamdulillah, Mas April juga ini sudah hadir. Apalagi yang hadir ini, Mang Dindin Parfum Bekasi hadir, alhamdulillah. Teh Cucu Hamidah Abdul Hamid, ada Muhyiddin Zakaria, putingge amplopnya Irfan Bakir, adanya Irfan Bahdim, tentu saja Ustadz Kamaluddin Abdullah, ya. Ada Aki Udin lagi ngaos katanya, tapi di share. Terima kasih Aki Udin. Memang Aki Udin ini sahabat yang bagikan kepompong itu. Saya kepompongnya, Aki Udin ulatnya, ya. Terima kasih Aki Udin. Pesonaku juga sudah hadir ini. Waqalat, berfirman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Surat An-Nur ayat 30. Qul, katakan oleh kamu Muhammad lil mu'minina, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang muslim, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka bisa menjaga penglihatan mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih mensucikan mereka, lebih suci bagi mereka. Qad amara Allah Ta'ala ar-rijal wan nisa bi ghaddil basar 'anil haram wa yahfadha wa bi hifdzil farji 'anil haram wa qad harrama Allah zina fi ayatin katsirah. Kata Imam Ghazali, Allah dalam ayat ini sudah memerintahkan setiap laki-laki maupun perempuan yang beriman untuk bisa menjaga mata dan pandangannya anil haram, dari sesuatu yang haram. Apalagi zaman sekarang itu, kalau mungkin kita masih kecil dulu, kalau pengen melihat aurat orang lain itu ya harus naik angkot dulu. Lihat ada anak sekolahan pakai rok mini, ya. Kalau sekarang gak usah seperti itu, udah kelihatan bener. Aurat itu begitu gampang untuk lihat. Misal mejeng di mall, guys, babari. Dulu itu mohon maaf, harus kalau pengen melihat aurat perempuan itu harus ngintip orang mandi di irigasi umpamanya. Kalau sekarang nggak usah, ya. Sekarang itu ya Allah ya Rabb, memang sudah begitu nampak jelas fitnah, ya, dari perempuan. Sayangnya perempuan itu tidak bisa menjaga kehormatan mereka.
Allah berikan mereka itu tubuh yang indah, yang molek, tapi justru dengan kemolekan tubuhnya, dengan keindahan tubuhnya itu mereka pertontonkan kepada orang lain, sehingga prostitusi terjadi di mana-mana. Dari mulai prostitusi yang kelas rendah di warung-warung remang-remang itu, sampai prostitusi yang kelas, yang high class, seperti yang kita saksikan di televisi nasional akhir-akhir ini. Ada prostitusi artis, ya, prostitusi online dan lain-lain. Kalau tidak memiliki iman yang kuat, bentengnya hanya iman. Kalau tidak memiliki iman yang kuat, semua orang akan terbawa arus perzinahan, arus prostitusi ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Rabb, semoga kami semua Engkau jaga dari perbuatan zina apapun bentuknya. Ghaddul basar ini diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Dari pandangan mata ini justru akan timbul syahwat yang normal, tapi ya, kalau kita melihat aurat perempuan umpamanya, itu langsung timbul syahwat dalam hati kita, dalam otak kita mulai ngeres, akhirnya ada pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran parno, dan strategi setan masuk di situ. Bagaimana caranya supaya bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Nah, sekarang ini memang perzinahan itu sudah sangat merajalela. Apapun sekarang dibentuk casingnya bisa berbentuk salon, berbentuk karaokean, berbentuk panti pijat dan lain-lain. Tapi di dalamnya ternyata memang setelah diteliti adalah tetap saja prostitusi. Oleh karena itu, sekali lagi, hanya orang-orang yang punya iman yang kuat. Walaupun kata sebagian orang, iman si kuat tapi emen yang kebobolan. Jaga ya iman kita, insya Allah emen tidak bakaran kebobolan. Wa qad haramallahu zina fi ayatin katsiratin. Allah telah mengharamkan perbuatan zina di dalam banyak ayat. Qala Allah Ta'ala, salah satunya adalah wa may yaf'al dzalika alqa asaman, surat Al-Furqan ayat 68. Siapa yang melakukan perzinahan, yalqa asaman, maka dia telah melakukan dosa besar. Yani iqoban, maksudnya siksaan, finnari, di neraka. Artinya barang siapa yang melakukan perzinahan, maka dia telah melemparkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Wa yuqalu wadin finnar, huwa wadin finnar. Ada yang berpendapat bahwa yalqa asaman itu wadin finnar, sebuah jurang di neraka. Wa yuqalu, ada juga yang berpendapat jubbun finnar, penjara khusus di neraka bagi para pezina. Iza futiha, andai kata penjara itu dibuka, pintunya, soha ahlu jahannam min khubthi raihati, maka seluruh penduduk penghuni neraka jahanam menjerit, ya, bersuara keras karena nggak kuat terhadap baunya itu. Jadi para pelaku zina nanti di neraka akan mengeluarkan aroma yang bau busuk bagi para penghuni neraka-neraka yang lainnya, yang tentu bukan pelaku zina. Yang pelaku yang lainnya itu, yang pembunuh, yang koruptor, yang lain. Ini bau apa ini? Kurang ajar nih, bau banget ini. Ternyata memang baunya para pelaku zina itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik, ya. Amirul Fahmi sedang menonton ini. Asep Jamaluddin Munir, Endang Rakartina,
Ada senior saya nih, Kang Haji Irwan Setiawan. Terima kasih Kang Haji Irwan. Ada Azka Mutiara, ya. Abdul El Kohar. Wah, ini udah mulai manggung nih Abdul El Kohar nih. Ya, alhamdulillah. Balik mulai manggung lagi sekarang ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan terus corona ini COVID-19 segera Allah cabut, khususnya di Indonesia, umumnya di dunia. Waruya an ba'di sahabati, diriwayatkan dari sebagian para sahabat, annahu, sesungguhnya sebagian sahabat, qala berkata, iyyakum wazina fa inna fihi sitta khisalin. Hindarilah zina itu, takutlah engkau melakukan zina. Jangan kau lakukan zina, karena di dalam zina itu ada 6 hal. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Yang 3 Allah perlihatkan di dunia, yang 3 lagi Allah perlihatkan di akhirat. Wa ammal lati fid dunya panuqsanur rizki. Nah ini, orang yang melakukan perzinahan itu akan mendapatkan 6 kerugian. Yang 3 Allah berikan di dunia, yang 3 lagi Allah nanti tangguhkan di akhirat. Yang di dunia, yang pertama panuqsanur rizki. Catat ini, pelaku zina pasti akan berkurang rizkinya. Ya pastilah. Ya kumaha tenguranganan orang zina kok. Apalagi ya pada perempuan-perempuan nakal, ya nggak mungkin lah kalau tidak pakai biaya, nggak mungkin kalau tidak pakai duit, ya pasti kurang rizkinya itu. Dan bukan hanya itu, tetapi rizki-rizki yang lain, rizki yang lainnya juga tidak akan berkah kepada mereka para pelaku zina. Wah, ini kan zinanya dengan umpamanya ini dengan suka sama suka, tidak harus mengeluarkan dana, tidak harus mengeluarkan duit, tapi tetap ya, menurut sebagian para sahabat, orang yang melakukan zina walaupun suka sama suka tetap saja, artinya walaupun dengan dengan pacarnya umpamanya, tetap saja dia akan berkurang rizkinya. Walaupun banyak, rizkinya tidak akan berkah. Yakinlah, itu kerugian yang akan diterima oleh pelaku zina di dunia. Yang pertama, nuqsanul rizki, berkurangnya rizki. Waqatul ajal, yang kedua juga yang akan diterima oleh para pelaku zina itu qatul ajal. Jadi karena dari zina itu akan menimbulkan penyakit, dia pasti ya akan memperpendek ajalnya dia. Penyakit gara-gara zina itu penyakitnya serem-serem itu. Bukan hanya bukan patihnya, bukan menterinya, tapi rajanya langsung. Raja singa. Nah, itu rajanya singa itu langsung akan menimpa orang yang melakukan zina. Bahkan Allah telah memperingatkan seluruh umat manusia di dunia ini dengan menurunkan sebuah penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya, yaitu AIDS, ya. HIV AIDS. AIDS itu kepanjangan dari AIDS. Entah apa bahasa Inggrisnya saya nggak tahu, yang jelas AIDS bagi kita AIDS, akibat itunya digunakan sembarangan. Akibat itunya digunakan sembarangan, Allah kasih peringatan AIDS. Ya, sampai sekarang nggak ada obat khusus untuk AIDS. Ya, paling juga hanya meringankan sedikit rasa sakitnya, tapi untuk menghilangkan HIV AIDS nggak ada. Naudzubillah, Dan itu
diberikan oleh Allah sebagai peringatan bagi kita umat manusia untuk tidak melakukan dosa besar, yaitu berzina itu. Suherman JR, alhamdulillah. Acep Suyatna, ini Acep Suyatna yang mana ini? Waduh, ini ada keponakan saya, Mr. Endan Hamdani, CO CP apa itu? Kalau nggak salah CO CP Gubal Gabel, ya, Mr. Endan Hamdani, terima kasih. Ada Ustadz Dadang Rahmat, ya, MWCNU Teluk Jambe Barat, terima kasih. Kang Mus, Jipedud, Kang Mus, Jipedud. Haji ngopi, waduh, ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Agak pilek ini, saya sudah beberapa hari awet oke nya pilek mah Kang Mus. Ngopi Kang Mus. Ini tangan kanan ya, tangan kanan, tapi mungkin kelihatan di sana tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wah, ini komandan kita, Laskar Begundal. Aduh, Komandan Dedi dari Satuan Brimob Polda Jabar. Di-share dong supaya anak buahnya juga ikut ngaji ya, Komandan Dedi, supaya ikut ngaji. Yang ketiga, orang yang pelaku zina di dunia itu wasawadul wajhi, wajahnya akan hitam. Nauzubillah summa nauzubillah. Termasuk orang yang punya penyakit AIDS itu, kalau meninggalnya sekujur tubuhnya hitam itu. Saya pernah menyaksikan, nauzubillah, saya pernah menyaksikan orang yang kena AIDS kemudian meninggal, itu sekujur tubuhnya hitam. Tidak bersinar sama sekali, kalaupun tidak hitam ya tidak ada sinarnya, tidak ada auranya para pelaku zina itu. Wa ammal lati fil akhirah, adapun siksaan yang akan mereka terima di akhirat nanti, faghadabullah, yang pertama tentu murka Allah. Wa syiddatul hisab, hisabnya juga sangat susah. Wa dukhulun nar, terakhir dia mereka masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Waruya an Musa alaihi salam, diriwayatkan dari Nabi Musa alaihi salam, qala ya Rabbi mali man zana. Kata Nabi Musa bersabda, bertanya kepada Tuhan, kepada Allah, wahai Tuhanku, apa yang pantas diberikan, diterima bagi para pelaku zina? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, al-basuhu dar'an minan nar. Kata jawaban Allah, firman Allah kepada Nabi Musa ketika ditanya apa yang pantas diterima bagi para pelaku zina. Kata Allah, aku akan memakaikan dia baju besi minan nar, dari neraka. Nanti akan, yang pantas itu ya dia akan dikasih baju dari besi, besinya sudah dipanaskan. Wah, itu nanti akan diberikan kepada para pelaku zina, naudzubillah. Laudi'a ala jabalin syahikin la asbaha Ramadan. Saking panasnya baju besi yang akan dipakaikan oleh Allah kepada para pelaku zina itu, kalau disimpan di atas gunung yang tinggi, Jabalin Syahik, gunung Himalaya lah kalau di dunia kita ini, la asbaha Ramadan, pasti itu gunung akan hancur lebur menjadi debu. Nah, ya, saking panasnya baju besi yang akan dipakaikan kepada para pelaku zina. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wa warada annam ra'atan fajiratan habba ila iblis min alfi fajirin. Ini menarik, ini perlu dicatat bagi iblis. Ya, iblis ya abahnya setan. Bagi si iblis, seorang perempuan pezina itu lebih
disukai, sangat disukai oleh si iblis daripada 1000 laki-laki yang pezina. Ini catatan Imam Ghazali. Menurut iblis, menurut pandangan si iblis, bagi si iblis, satu orang perempuan nakal lebih baik, lebih disukai daripada 1000 laki-laki yang nakal. Kenapa? Ya karena dari perempuan yang nakal ini justru akan mendatangkan ribuan laki-laki nakal itu. Jadi kalau satu laki-laki nakal, dia tidak mungkin mendatangi semua yang tidak bisa menggoda. Laki-laki itu nggak bisa menggoda perempuan. Tapi kalau perempuan itu ya bisa menjadi sumber dari sebuah perzinahan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Satu orang wanita nakal lebih iblis sukai daripada 1000 laki-laki yang nakal. Ade Atika hadir bari masaknya. Atuh teh ade wayahna kudu daek masaknya. Ada Adeden Ismatullah, ada Ahmad Fuboli, ada Ustadz Asya Mashkuriyah, Ustadz Ade Solihin itu teh Asya Mashkuriyah teh lah ngaranna di sekolah Asya. Deden Ismatullah R. Oh ada Inces, ya. Ada si Aka hadir, si Aka. Den si Aka hadir, syukur atuh. Hidup laki-laki, ya iya dong. Alhamdulillah. Makanya dalam Al-Quran juga ketika Allah berbicara tentang para pezina itu yang pertama disebutkan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Karena zaniyah itu ya, imra'atun fajiroh itu lebih iblis sukai daripada alfi fajir, laki-laki para laki-laki nakal yang banyak. Satu orang perempuan nakal lebih disukai daripada 1000 laki-laki yang nakal. Lebih disukai sama si iblis. Berarti ini berlaku mafhum mukhalafah. Kalau disukai iblis berarti dibenci Allah. Satu orang perempuan nakal lebih dibenci oleh Allah daripada kaum laki-laki. Wa fil masabih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih yang saya sebutkan tadi, perkataan Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata ada dasarnya, yaitu dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hakim. Bahkan Imam Hakim berkata, hadza haditsun sahihun. Ini hadis sahih. Idza zanal abdu kharaja minhul iman. Ketika ada seseorang berzina, maka keluarlah darinya iman. Allahu Akbar. Ketika seseorang melakukan perzinahan, berarti dia sudah mengeluarkan iman dari dalam hatinya. Ya Allah ya Rabb. Wa kana fawqa ra'si kadzillah fa idza kharaja min dzalikal amal raja ilaihil iman. Itu iman itu ada dibagaikan jadi jadi payung lah di atas kepalanya. Kalau fa idza kharaja min dzalikal amal raja ilaihil iman. Kalau dia tidak melakukan zina lagi, bertobat atas semua perbuatannya, istighfar kepada Allah, kembali lagi itu iman ya, ke dalam hatinya. Kalau dia lakukan terus, maka iman itu akan terus kabur, terus menjauh. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wa fi kitabil Iqna, dalam kitab Al-Iqna, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma min dzanbin a'zama indallah min
nutfatin yadauhar rajulu fi rahmi man la tahidulah. Ya Allah, ya Rabb. Nah. Bersabda junjungan kita Rasulullah SAW, tidak ada sebuah dosa yang lebih besar menurut pandangan Allah, di mata Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar dari nutfah, dari air mani yang disimpan oleh seorang laki-laki di rahim perempuan yang tidak halal. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ini dosa yang sangat besar adalah jika seorang laki-laki menyimpan spermanya di dalam rahim perempuan yang tidak halal, artinya bukan istrinya. Wal liwatu asyaddu minaz zina. Ini pendapat Imam Ghazali. Liwat itu lebih dahsyat daripada zina, lebih besar dosanya daripada zina. Apa dasarnya? Lima ruwiya an Anas bin Malik. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man laqa la yajidu raihatal jannah. Katanya Kangjeng Nabi, barang siapa yang melakukan liwat. Liwat itu ya perzinahan kaum homoseksual, lanang karo lanang, nyuhun bibinihan. Pak Rabi'ah Al-Adawiyah, waduh ini babah ini, Ibu Nyai Asep Jalal, Rabi'ah Al-Adawiyah. Terima kasih sudah hadir ya. Ternyata sodomi itu, liwat itu sodomi. Sodomi itu lebih dahsyat daripada zina. Orang yang melakukan sodomi, termasuk mungkin di dalamnya dengan istri kita, walaupun dosanya tidak sebesar dengan perempuan lain atau dengan satu sama laki-laki, sama-sama laki-laki. Tidak boleh itu salah kamar, salah lubang ya. Tidak boleh. Waduh, ada Bang Uci nih dari Depok hadir ya. Bang Uci dari Depok, ada Ustadz Dudung Abdul Salam, ada siapa lagi, Ustadz Dodi Hudori dari Depok, Jawa Barat. Ya, terima kasih Bang Uci sudah hadir nih. Alhamdulillah bisa minyak, bisa nyimak. Terima kasih Bang Uci, di-share dong sama teman-teman di Depok sana ya, biar pada ngaji kalau pagi ini. Daripada tiduran tuh para rukuh, udah ngaji aja bareng saya ya. Bang Uci, Alpan Mustain, nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, betul Kang Alpan. Berlindunglah kepada Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa menjaga kita untuk melakukan perbuatan yang dimurkai Allah kecuali dengan illa billah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan liwat, sodomi, la yajidu raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga. Wa inna raihataha, aroma surga itu la tujadu min masirati 500 am, akan tercium jaraknya itu sampai 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Oh, ini sudah tidak bisa diukur lagi. Itu bisa tercium bau harumnya surga. Sedangkan para pelaku liwat,
sodomi itu tidak sedikit pun akan mendapatkan raihatul jannah. Nauzubillah summa nauzubillah. Qala al-Qadi al-Imam rahimahullah, sami'tu ba'dal masyayikhul. Al-Qadi Imam rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar sebagian masyayikh berkata begini, inna ma'a kulli imra'atin syaitanan wa ma'a kulli ghulamin thamaniyata asyara syaitan. Sebagian masyayikh berkata bahwa di setiap perempuan itu ada setannya. Aduh, mohon maaf ini perempuan ya ibu-ibu. Setiap setan itu ada, setiap perempuan ada setannya. Yang sengaja khusus diutus oleh iblis untuk menghiasi perempuan itu menjadi penggoda. Kalau berhadapan begini, setan berada di mukanya. Perempuan itu kalau dia sedang berada atau membelakangi kita, setan itu berada di, mohon maaf, di bokongnya, di bujurna. Sehingga pandangan laki-laki itu ketika melihat perempuan pasti kepada, kalau berhadapan dengan mukanya, kalau si perempuan itu berpaling pasti kena bujurna. Ya, terima kasih Aki Udin. Ya, yang terus meng-share ya. Terima kasih banyak Aki Udin. Jazakallah. Setiap perempuan ada satu setan. Tapi wa ma kulli ghulamin thamaniyata asyara syaitan. Pada setiap gulam, ya gulam itu anak muda, laki-laki yang ya usia sekitar ABG-an lah ya. Setiap laki-laki yang ganteng itu ada 18 setan. Kalau orang Arab itu kalau melihat, bukan hanya melihat perempuan, mereka tergoda itu. Melihat laki-laki yang ganteng juga itu bisa mereka bisa tergoda. Beda dengan kita ya, alhamdulillah. Kalau kita enggak lah. Kalau kita enggak seperti itu. Karena kita normal. Waruya man qabbala benar. Man qabbala gulaman bi syahwatin adzabahullahu ta'ala finnar khamsami'ati amin. Cium seorang gulam, orang laki-laki yang ganteng itu dengan syahwat, maka Allah akan menyiksa dalam neraka selama 500 tahun. Wa man qabbala imra'atan bi syahwatin faka'annama zana bi sab'ina bikron. Siapa yang mencium perempuan dengan syahwat, maka dia sama saja dengan berzina dengan 70 perawan. Wa man zana bil bikr, siapa yang berzina dengan perawan, faka'annama zana bi sab'ina alfi saibin. Sama saja dia dengan berzina dengan 70.000 janda. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya Allah, betapa besarnya dosa dari para pelaku zina dan liwat ini. Zina itu bukan hanya sama perempuan saja, ternyata dengan laki-laki, sama-sama laki-laki juga bisa berzina. Perempuan dengan perempuan juga bisa berzina. Ya, kalau laki-laki dengan laki-laki namanya sodomi. Sampai-sampai mereka punya lagunya sendiri itu. Yang para pelaku sodomi itu mereka punya marsnya. Sodomi seleraku. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, anak turunan kita dari perbuatan zina dan liwat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu besok pagi di jam yang sama, di akun Facebook yang sama. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aki Udin, terima kasih. Main anggar.
Mari kita tawasul sama-sama dengan membaca li khamsatun. Ya, ini sahibul ijazahnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang fotonya ada di belakang saya. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada abnahuma wa Fatima ku agung lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu matak nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci di khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada abnahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.